A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir, yang tentunya akan menemani teman-teman semua dengan sebuah kisah-kisah horor dan mistis. Dan untuk cerita kali ini, Mang Sukir akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Tumbal Anak Pertama. Cerita ini ditulis oleh akun Facebook bernama Ratna Dewi. Dan bagi teman-teman yang penasaran dengan sang penulis atau ingin membacanya secara langsung, teman-teman bisa langsung kunjungi link yang saya sudah sertakan, ada di deskripsi. Oke, tak usah berlama-lama, mari kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Tubuhku masih bergetar. Aku terus saja menyusuri jalan berbatu ini menuju ke rumah. Namun entah kenapa aku seakan tidak pernah sampai ke tempat tujuanku. Aku seakan hanya memutari perkebunan sawit, tak jauh dari tempat kejadian mengerikan tadi. Aku menghentikan laju sepedaku. Kurasa nafasku sesak karena sudah terlalu lelah. Kutenangkan pikiranku agar lebih fokus lagi. Karena dengan cara yang tergesa-gesa, aku tak akan sampai ke rumah dengan cepat. Sayupku dengar lolongan anjing dari kejauhan, membuat bulu kuduku terus saja berdiri. Dasar kampret. Kenapa di situasi gini, aku gak pingsan aja tadi sih? Lalu ditolong oleh orang gitu. Seperti kejadian sebelumnya. Rutuku. Aku mencoba berdoa sebisaku. Setelah semua sudah lebih tenang, aku pun langsung melanjutkan laju sepedaku. Tak lupa zikir di sepanjang perjalanan, juga turut kulakukan agar aku selamat sampai tujuan. Selang beberapa menit saja akhirnya alhamdulillah, aku pun melihat gubuk tempat kami tinggal. Rasa lega langsung menyejukkan hati. Aku lalu menyandarkan sepedaku di dinding gubuk tepas ini. Namun karena menaruhnya dengan asal, membuat sepedaku malah jatuh. Aku membiarkannya saja dan langsung masuk ke rumah. Assalamualaikum. Tak ada jawaban sama sekali yang kudengar. Jangankan suara Ratih, suara ibu serta bapak mertuaku pun tak ada. Pada kemana sih orang-orang? Pikirku. Samar kucium bau bunga melati. Serta sesekali bau bangkai pun ikut merusak indera penciumanku. Tubuhku pun lemas tak berdaya. Aku dengan rasa takut yang tak mampu lagi kukuasai, lalu memanggil dan mencari Ratih di setiap sudut rumah. Sudut pandang Ratih. Aku duduk di sisi ranjang dan sesekali berbaring karena pinggangku yang terasa nyeri. Lalu aku pun sedikit terkejut karena samar ku dengar suara yang memanggil namaku. Kadang dengan nada yang sedikit berteriak. Dari suaranya itu persis seperti suara Bang Raihan. Aku pun keluar dari kamar dan mencari sumber suara itu. Aku membuka pintu depan karena suaranya lebih jelas ke arah depan. Tanpa rasa takut aku pun langsung keluar rumah dan sedikit celingukan. Samar kulihat seperti ada yang mengitari pohon jati. Sepertinya itu Bang Raihan. Dilihat dari postur tubuhnya sih sama. Tapi aku masih takut untuk memanggilnya. Karena begitu sering mengalami kejadian mengerikan membuat aku sedikit was-was. Aku masih memperhatikannya dari teras rumah. Hingga sosok orang itu kembali memanggil namaku. Dengan sedikit terisak membuatku semakin tersentak. Apa itu beneran Bang Raihan? Atau jangan-jangan demit lagi? Aku mengacak rambutku bimbang. Hingga pandanganku pun tertuju pada sepeda Bang Raihan yang tergeletak di samping pohon jati. Itu kan sepeda Bang Raihan. Berarti itu memang benar Bang Raihan dong. Ngapain dia di pohon itu dan gak langsung pulang aja ke rumah sih?
Bang Raihan. Aku mencoba memanggilnya, namun tak ada jawaban darinya. Aku yang melihat dia bersimpuh sambil menangis, membuat aku ragu untuk menghampirinya. Bang Raihan, ngapain kamu di situ? Aku terus saja memanggil namanya, tapi sepertinya dia tetap tak mendengarkan ucapanku. Aku pun memberanikan diriku untuk menghampirinya. Selangkah demi selangkah aku mulai mendekati tubuh tegap tersebut. Sepertinya tak ada tanda-tanda kalau memang itu Demichi, pikirku pula. Aku pun kembali berjalan perlahan mendekati sosok laki-laki tersebut dengan terus memperhatikannya. Doa dari dalam hati pun ikut serta aku lantunkan, memberi keberanianku semakin kokoh. Aku mendekati tubuh yang membelakangiku itu. Wajahnya tak terlihat karena ia menangis, sambil menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tepatnya seperti anak gadis yang baru putus cinta. Kuperhatikan baju serta ciri-cirinya. Dia persis memang seperti Bang Raihan. Dengan awal basmalah, aku pun menepuk pundaknya. Bang Raihan. Kulihat ia begitu terkejut, hingga membuat aku pun sedikit tersentak. Dengan cepat ia membalikkan wajahnya dan langsung menatapku. Dengan wajah dia yang sedikit kacau, aku pun yang agak ragu lalu menampar wajahnya. Ia melotot menatapku, lalu berdiri lantas memelukku dengan erat. Aku pun sontak lega karena dia memang benar-benar Bang Raihan. Kamu ngapain di sini, Bang? Bukannya langsung pulang aja ke rumah? Ia pun terkejut mendengar ucapanku, lantas melepaskan pelukannya. Kita kan memang udah di rumah, Dek. Aku menampar kembali pipinya dengan keras. Lalu, sadar Bang. Kamu lihat betul-betul kita ini ada di mana. Wajah Bang Raihan yang memerah itu pun celingukan dan memperhatikan wilayah sekitarnya. Dan setelah ia paham, ia langsung berkedip ngeri. Perasaan aku tadi udah sampai rumah loh, Dek. Kok malah sekarang ada di pohon jati sih? Iya sampai rumah Medi, ucapku yang sedikit kesal. Dengan tangan yang dingin, ia pun lantas menarik tanganku dengan cepat dan mengajakku untuk pulang ke rumah. Sepedanya gimana, Bang? Sudah tinggal aja. Kelamaan kalau ngambil itu lagi. Sesampainya di rumah, aku pun lantas menyuruhnya bersih-bersih. Karena kulihat dia yang sangat berantakan tidak seperti biasanya. Apa kamu tadi emang belum mandi di sana, Bang? Kok baju dan tubuh kamu kotor bener sih? Emang belum lah, Dek. Tadi di sana ada Mbak Kunti, jadi abang takut untuk mandi. Terus dia pakai ngikut abang di boncengan sepeda lagi tadi. Awalnya itu wajahnya cantik bener, Dek. Kamu aja kalah. Dan yang ngerinya lagi, anak yang tempo hari kemarin waktu hujan itu adalah anak dia, Dek. Aku pun sontak terbelalak dengan bulu kuduk yang sesekali meremang. Makanya jadi orang itu jangan genit, Bang. Ya udah, cepat bersih-bersih. Lalu kita sholat sama-sama. Ia pun hanya mengangguk, lantas berlalu ke kamar mandi. Selesai sholat lantas kami makan malam, lalu langsung istirahat. Sama halnya dengan kedua orang tuaku yang tinggal dalam satu rumah. Namun karena ruangan kami disekat untuk pemisah, agar kami dapat hidup mandiri dalam rumah tangga masing-masing. Kulihat Bang Raihan sangat kelelahan, badannya panas, dan ia sedikit menggigil kedinginan. Sepertinya ia benar-benar terdemam karena kejadian yang baru ia alami. Bang, aku panggilkan bidan aja ya untuk periksa keadaan kamu. Gak usah lah, Dek. Pasti hal yang aku takuti nanti bakal terjadi.
Hal apa sih bang? Kamu ini ada-ada aja deh. Emang kamu takut apa? Aku takut disuntik lah dek. Cuma gara-gara suntik aja kamu gak mau aku panggilkan bidan. Disuntik ya gak apa-apa, biar lekas sembuh bang. Gak mau dek, disuntik itu malah tambah sakit tahu. Tapi kalau aku yang nyuntik kamu, baru makin sehat dek. Sambil tersenyum genit. Emang gendeng, orang ngomong serius, kok dia malah bercanda? Aku juga serius loh dek. Aku pun mengompres kepalanya dengan air hangat. Lalu aku pun membaringkan tubuhku di samping Bang Raihan. Aku masih tak dapat tidur dengan nyenyak, karena sesekali harus mengecek keadaan Bang Raihan. Ia hanya minum obat warung saja untuk meredakan sakit. Keesokan harinya, Bang Raihan libur bekerja karena suhu tubuhnya masih tinggi. Aku kembali membujuknya agar mau diperiksa oleh bidan. Namun ia tetap tak mau juga. Hingga jurus itu pun keluar begitu saja. Kamu beneran gak mau berobat bang? Nanti kalau kenapa-napa dan tambah parah gimana? Ya kalau tambah parah, paling juga aku mati dek. Oh gitu ya bang. Kalau kamu mati aku jadi janda dong. Terus daripada aku jadi janda, bagus aku nikah lagi, iya kan bang? Kalau gitu, ya udah deh. Kamu gak usah jadi berobat aja bang. Sambil tersenyum manis padanya. Gak gitu juga kali dek. Tega banget sih kamu sama abang. Andai kamu tahu dek, kamu gak akan nemuin laki-laki kayak aku lagi dek. Iyalah bang, pasti itu aku yang akan cari yang lebih baik dari kamu. Ih, dasar cewek, susah dimengerti. Katanya sayang, tapi mau ditinggalkan malah girang. Aku pun terkekeh mendengarnya. Makanya kamu berobat biar cepat sembuh. Jadi aku gak bakalan tinggalin kamu. Iya, aku mau berobat. Pagi pun menjelang siang. Aku pergi untuk memanggil bidan desa dengan menaiki sepeda. Sebelumnya aku harus mengambil sepeda itu dulu. Tepatnya di bawah pohon jati. Tempat sepeda itu terkapar ditinggalkan sang pemiliknya. Kulihat sepeda itu masih tercengkang di sana. Aku pun gegas menghampirinya. Samar kulihat dahan-dahan pohon itu bergoyang. Aku tidak memperdulikannya dan tetap pada tujuan awalku. Setelah sampai di bawah pohon jati tersebut, seketika bulu kuduku meremang saat kulihat di atas pohon itu ada banyak monyet yang bergelantungan. Kalau tidak salah mereka ada sekitar 10 ekor. Karena mereka melompat ke sana sini hingga aku tak tahu berapa jumlah keseluruhannya. Dan itu juga tidak penting menurutku. Karena selama ini tak pernah ada gerombolan monyet yang datang ke pemukiman kami. Aku pun menyimpulkan bahwa monyet itu bukanlah monyet biasa pada umumnya, melainkan monyet jadi-jadian. Aku meraih sepedaku dengan susah payah karena sepeda ini sedikit berat. Semua monyet yang ada di sana menatapku sinis, membuat aku sedikit tergesa dan ingin segera berlalu dari tempat ini. Hingga beberapa monyet mencoba melompat-lompat dan mendekatiku. Aku sontak terbelalak dengan bulu kuduk yang terus saja meremang tanpa jeda. Aku yang sedikit terkejut, lalu menjatuhkan sepedaku. Monyet itu terus saja melompat dan semakin mendekatiku. Aku mengambil ranting yang ada di bawah kakiku untuk mencoba melindungi diri. Aku tak dapat lari dalam keadaan seperti ini, karena dengan begitu cepat monyet-monyet itu malah berkeliling memutariku. Asma Allah terus saja kulantunkan. Monyet itu dekat dan semakin dekat, hingga sekali melompat lagi, maka mereka telah dapat menyentuh tubuhku.
Aku menodongkan ranting kayu yang tidak terlalu besar pada monyet-monyet itu, hingga aku memberanikan diri. Berani dekat, kalian akan tamat. Aku akan makan kalian semua. Aku suka daging kalian. Akan aku masak menjadi sup untuk makan siangku hari ini. Mari sini kalau ingin mati. Aku dengan nada yang masih gemetar pun mengoceh dengan sendirinya, tanpa aku sadari apa yang telah kuucapkan. Hingga dengan tiba-tiba aku malah membaca doa makan, hingga membuat gerombolan monyet itu menghentikan gerakannya, lalu lari tunggang langgang meninggalkan aku sendiri di sini. Aku dengan masih sedikit gemetar pun kembali mengambil sepeda, lalu mengayuhnya menjauh dari tempat laknat itu. Aku pun lega karena telah sampai di tempat tujuan dengan selamat, tepatnya di rumah bidan. Assalamualaikum Bu Bidan. Waalaikumsalam. Ada apa Ratih? Ini Bu, Pangeran sedang demam. Bisakah Ibu ke rumah kami? Kenapa nggak langsung dibawa kemari saja? Aku pun menghela napas panjang. Lalu, dia terlalu lemas Bu untuk pergi kemari. Mau diboncengin naik sepeda, malah sayanya yang gak kuat ngeboncengnya Bu. Ya sudah, nanti saya akan ke sana. Mendengar ucapan bidan tadi, aku pun gegas pulang ke rumah, masih dengan menaiki sepeda. Dengan perutku yang sudah besar, membuat aku sangat lelah dengan nafas ngos-ngosan dengan sedikit sesak. Setelah aku sampai di rumah, kulihat ada 2 sepeda yang terparkir di depan rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ucap ketiga lelaki yang salah satunya adalah Bang Rehan sendiri, dan keduanya itu adalah teman kerjanya, tepatnya Udin dan Adi. Alhamdulillah. Pasti bidannya gak ada kan Dek? Kamu kok ngomong gitu Bang? Iya dong, soalnya kamu datang sendirian. Nanti bidannya kesini sendirian, gak perlu sama aku juga kali Bang. Aduh, gawat. Bang Rehan sontak berucap sambil menepuk jidat. Aku yang baru sampai langsung beranjak ke belakang dengan niat membuat air teh untuk para tamu juga Bang Rehan. Lalu teman Bang Rehan yang bernama Udin pun mulai percakapan. Rey, kamu tahu nggak bapak-bapak yang sering mancing dekat sungai itu? Iya, taulah Din. Kemarin juga kan dia mancing dekat aku kerja, dan dapat ikan nila gede banget lagi. Kamu udah tahu kabar dia yang sekarang belum Rey? Ya belum. Kamu tahu sendiri, aku kan gak kerja, jadi gak ketemu dialah hari ini. Udin menarik nafas panjang. Lalu, kita gak bakal ketemu lagi sama bapak itu Rey. Loh, kenapa gak ketemu? Apa dia udah dapat kerjaan ya? Jadi dia gak bakal mancing lagi untuk menafkahi anak istrinya. Kalau dia udah dapat kerjaan, ya syukur alhamdulillah lah. Bapak itu udah meninggal, ucap Adi dengan santainya sambil menjesap rokok yang terselip di jari-jarinya. Ah, yang bener kamu Di. Kemarin masih sehat-sehat aja kok. Iya Rey, benar kata Adi. Ini kami aja baru pulang takziah. Bang Rehan membuang nafas kasar karena masih belum percaya. Silakan diminum tehnya bapak-bapak. Aku meletakkan 3 gelas berisi air teh hangat serta ubi goreng sebagai temannya. Dengar-dengar, bapak itu meninggal gara-gara makan ikan hasil tangkapan yang mancing kemarin Rey, ucap Udin seraya menjelaskan. Loh,
Katanya mau makan bareng keluarganya. Tapi kok keluarganya yang lain gak apa-apa sih? Cuma bapak itu aja yang jadi korban. Bang Raihan pun menimpali. Aku yang tak kenal dengan bapak itu hanyalah menjadi pendengar saja di sini. Anak dan istrinya gak ikut makan. Katanya waktu dimasak baunya anjir banget. Jadi yang makan cuma bapak itu sendiri. Kamu kok bisa tahu cerita bapak itu sih, Din? Tahu dari mana? Adi, ya aku tahulah. Aku tadi gak sengaja dengar cerita emak-emak di sana. Dan sekalianlah aku korek informasinya. Bisa-bisanya dalam situasi kayak gitu, kamu sempat cari infonya. Pantes tadi waktu takziah kok ngilang tiba-tiba. Rupanya dia kumpul sama para emak-emak. Di tengah obrolan pun lantas suara ketukan pintu terdengar. Permisi. Ternyata bidan pun sudah sampai. Masuk Bu Bidan, ucapku mempersilahkan. Bang Raihan pun kembali berbaring untuk diperiksa. Lengannya dililit oleh alat tensi. Setelah beberapa kali memencet pompanya, maka hasilnya pun langsung diketahui saat denyut nadi Bang Raihan kembali muncul di alat tensi tersebut. Tekanannya hanya 100/80, ucap bidan itu. Lalu ia pun menyingkap ke meja Bang Raihan untuk memeriksa detak jantungnya dengan stetoskopnya. Jangan cemburu ya, Dek. Abang cuma diperiksa kok. Aku yang mendengar ucapan Bang Raihan itu pun sontak memalingkan wajah karena malu. Bisa-bisanya Bang Raihan bercanda di situasi seperti ini. Bidan itu menyikapinya hanya dengan senyuman. Tekanan darahnya sedikit rendah dan anemia, sehingga akan terasa pusing, ucap bidan itu. Tuh kan, Dek, aku itu pusing karena anemia, bukan karena mikirin cewek lain, ucap Bang Raihan memotong penjelasan bidan tadi. Apaan sih, Bang? Gak nyambung pembahasan kamu. Ia hanya terkekeh. Lalu sang bidan pun langsung berkata, saya akan berikan suntikan tambahan darah. Mendengar kata suntikan yang keluar dari bibir sang bidan, sontak membuat aku berbalik yang terkekeh. Bahagia ya kamu, Dek. Aku bahagia kalau kamu bakal cepat sembuh. Biar bisa cari duit lagi, Bang. Jadi aku kan gak perlu cari suami kedua buat bantuin kamu cari uang juga untukku. Mantap itu, Mbak. Kedua teman Bang Raihan pun ikut tertawa mendengar obrolanku dengan Bang Raihan tersebut. Tak iris engkau lambemu, Dek, kalau cari laki-laki lain. Lantas Bang Raihan pun bergidik saat melihat bidan itu mengeluarkan jarum suntiknya, lalu memasukkan cairan penambah darah di tabung kecilnya. Ayo Mas, berbalik. Itu Bu Bidan, katanya istri saya yang mau nyerapi suntikannya. Dia aja yang mau disuntik katanya. Ih, enak aja. Gak Bu Bidan, orang dia yang sakit kok malah aku yang disuntik. Mereka hanya sesekali bergeleng dan tersenyum melihat perdebatan kami berdua. Akhirnya dengan terpaksa Bang Raihan pun berbalik dan telungkup dengan membuka sedikit celananya. Lalu tiba-tiba, Aduh Bu, sakit, ucap Bang Raihan membuat kami terbelalak. Belum juga jarum suntiknya saya tusuk. Itu tadi hanya kapas bius loh, ucap bidan. Oh, saya kirain udah Bu. Tanpa basa-basi bidan itu langsung menyuntikkan dengan cepat jarum itu, lalu kembali menariknya. Ia lakukan dengan gegas karena tahu Bang Raihan yang sangat takut jarum.
Sudah mas. Kok cepet banget Bu? Gak terasa loh. Bidan itu hanya menggelengkan kepala, lalu menyiapkan obat-obatan untuk diberikan pada Bang Raihan. Singkat cerita, malam pun tiba. Bang Raihan telah tertidur pulas karena reaksi obat yang ia minum. Sedari siang tadi keadaan ia sudah mulai membaik, namun ia tetap masih butuh banyak istirahat. Tepat pukul 2.00 waktu Indonesia Barat, mataku belum juga dapat terpejam. Rasa nyeri dan mulas pada perutku semakin menjadi. Awalnya aku pikir itu hanya rasa nyeri dan ngilu saat bayi dalam perutku sedang bergerak aktif. Namun setelah aku perhatikan, meskipun bayiku tidak sedang menendang perutku, tetap terasa sangat sakit. Rasa mulas ini semakin sering datang dengan jeda beberapa menit, lalu akan merasakannya lagi. Keringat terus saja bercucur membasahi baju daster longgar yang ku kenakan. Aku tak mengerti apa yang telah terjadi padaku. Apakah mungkin aku akan melahirkan? Pikirku pula. Namun usia kandunganku baru 7 bulan beranjak ke depan. Aku yang tak paham karena baru mengalaminya pun merasa itu memang belum cukup umur. Hingga rasa nyeri dan mulas itu semakin kuat kurasakan, serta dorongan ingin mengejan pun ikut menyertaiku, membuat aku semakin panik. Bang, bangun bang, perutku sakit sekali bang. Bang Raihan pun terkejut dengan ucapanku, karena kami berdua memang sama sekali tak mengerti akan tanda-tanda orang yang ingin bersalin. Lagi pula usianya masih 7 bulan kan dek, mana mungkin kamu ingin lahiran? Bang Raihan pun kembali semakin panik saat melihat betis dan kakiku mengalir darah yang asalnya dari jalan lahiran. Aku mau panggil ibu dulu dek, aku bingung. Aku takut kamu kenapa-napa. Bang Raihan dengan langkah sedikit berlari pun menuju ruangan sekat yang ada di samping. Tak lama Bang Raihan pun kembali dengan ibu serta bapak yang juga merasa khawatir. Apa yang kamu rasakan nak? Perutku rasanya sakit bu, mulas sekali. Beberapa menit reda, namun kembali timbul lagi. Rasanya sakit terus menerus. Setelah ibu melihat tanda yang ada di kakiku, ia pun berkata, Raihan, cepat panggil bidan. Rati ingin melahirkan ini. Tapi kan bu, bukannya usia kehamilan Rati masih 7 bulan, ucap Bang Raihan. Iya, tak masalah nak. Memang kadang ada yang seperti itu. Belum cukup usia, namun bayi itu sudah cukup matang untuk dilahirkan. Sudut pandang Bang Raihan mendengar ucapan ibu bahwa Rati ingin melahirkan membuat jantungku berdegup 2 kali lebih cepat. Hal yang selama ini aku tunggukan akhirnya datang juga. Aku mengayuh sepedaku dengan cepat, dengan sedikit berbalap menuju rumah bidan desa. Sesampainya di sana, Assalamualaikum. Salam berulang kali kucapkan dengan sedikit keras, karena aku tahu di jam segini penghuni rumah sedang tertidur pulas. Bidan pun membukakan pintu. Sempat kulirik jam dinding yang ada di dalam rumah bidan desa itu. Tepat jam 02.15 waktu Indonesia Barat. Tadi istrinya datang, katanya suaminya sakit. Sekarang suaminya datang. Udah sehat emang kamunya mas? Udah bu, saya udah sehat banget. Makanya saya bisa datang kemari, karena sekarang istri saya yang sakit. Dengan nafas yang masih ngos-ngosan, aku pun mencoba memperjelas ucapanku. Emang Rati kenapa mas?
Dia ingin lahiran, Bu. Oh, ya sudah. Tunggu sebentar, saya ambil alat-alat dulu. Tak butuh waktu lama, bidan itu pun segera keluar, membawa tas besar peralatan medisnya. Aku yang masih dengan nafas yang tersengal, kembali mengayuh sepedaku dengan terburu-buru, karena tak ingin membuat istriku menunggu lama. Malam ini semakin mencekam, dengan suara burung hantu yang membuat bulu kuduk semakin meremang. Sepeda yang kukayuh terasa lebih berat dari sebelumnya, karena aku harus membonceng bidan itu bersama denganku agar lebih mempersingkat waktu. Sepeda yang kukendarai dengan hati panik itu pun sesekali oleng karena menabrak batuan besar. Aku mempercepat laju kakiku, padahal tubuhku saat ini masih terasa sedikit lemas. Namun semua itu tak kurasakan demi kelahiran anak pertama kami itu. Di saat genting seperti ini, ada saja masalah yang mengganggu. Di saat orang sedang terburu-buru, rantai sepedaku malah copot. Dengan terpaksa aku pun menghentikan lajunya untuk memasang ulang rantai itu. Padahal sebelumnya tidak pernah terjadi seperti ini, karena aku sangat merawat sepeda peninggalan ayah itu dengan sangat baik. Tanganku berubah menjadi hitam, serta baju pun tak luput terkena noda bekas minyak rantai yang memang warnanya hitam itu. Aku tak memperdulikan lagi akan penampilanku. Yang terpenting aku dapat membawa bidan ini dengan cepat untuk menolong persalinan Ratih. Hingga tibalah di rumah, aku disambut oleh bau kemenyan yang begitu menyengat di hidung, membuat hatiku semakin kacau tak menentu. Bidan itu segera masuk untuk mencoba menolong istriku yang telah terbaring. Cerita pun bersambung. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.